12 prajurit tewas di lereng gunung yang terjal, 16 lainnya hancur di udara bersama helikopter penyelamat, dan 1 orang terlempar ke jurang dengan tulang belakang patah. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 4 jam pada 28 Juni 2005, misi pengintaian di pegunungan Saut-Talusar, Provinsi Kunar, Afghanistan ini berubah menjadi bencana militer terburuk bagi pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua, merenggut total 19 nyawa dalam 1 hari. Bagaimana bisa sebuah tim kecil elit navisial yang dibekali persenjataan modern dan taktik tempur tercanggih disuruh terjebak tanpa jalan keluar di lereng gunung terjal Afghanistan hanya dalam hitungan jam? Dan apa yang sebenarnya terjadi ketika misi pengintaian rahasia ini berubah menjadi salah satu bencana militer paling berdarah dan kelam dalam sejarah operasi khusus Amerika Serikat? Keputusan melepas 3 pengembala lokal di lereng pegunungan Saut-Talusar menjadi awal dari bencana besar bagi tim pengintai sial. Hanya dalam hitungan jam, posisi 4 prajurit yang terisolasi tanpa sinyal radio ini langsung dikepung oleh puluhan milisi Taliban pimpinan Ahmad Shah. Tembakan senapan mesin dari roket RPG menghujani mereka dari tebing bagian atas, memaksa tim melompat mundur melintas jurang-jurang berbatu tajam hingga 3 di antaranya tewas di tempat. Tragedi tidak berhenti di situ. Helikopter bantuannya dikirim untuk menyelamatkan mereka dihantam roket hingga jatuh dan menewaskan 16 prajurit di dalamnya, menyisakan Marcus Lauter sebagai satu-satunya penyintas yang selamat berkat pertolongan warga desa setempat. Operasi Red Wing sendiri dirancang oleh Batalion Kedua Marinir Amerika Serikat pada akhir Juni 2005 di Provinsi Kunar, sebuah wilayah terpencil di timur Afghanistan yang berbatasan langsung dengan Pakistan. Target utama dari operasi ini adalah melumpuhkan kelompok milisi lokal bernama Mountain Tiger yang dipimpin oleh Ahmad Shah. Kelompok ini dianggap sangat berbahaya karena bertanggung jawab atas berbagai serangan bom jalanan dan penyergapan mematikan terhadap pasukan koalisi di sepanjang koridor pegunungan tersebut. Sebelum pasukan utama Batalion Marinir bergerak melakukan pembersihan skala besar, mereka membutuhkan data intelijen yang pasti mengenai posisi dan keberadaan Ahmad Shah. Tugas pengintaian rahasia tingkat tinggi ini akhirnya diserahkan kepada tim kecil beranggota 4 personel dari SEAL Team 6. Letnan Michael Murphy sebagai komando tim, Danny Disti sebagai spesialis komunikasi, Matthew Alexan sebagai penembak jitu, dan Marcus Lauter sebagai anggota medis lapangan. Namun medan pegunungan granit yang ganas sejak awal sudah memutus komunikasi radio mereka ke pangkalan utama, menciptakan celah bahaya yang sangat besar. Lantas bagaimana kronologi detail dari penyergapan berdarah di lereng gunung tersebut, dan keputusan-keputusan apa saja yang akhirnya membuat misi pengintaian rahasia ini berubah menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah pasukan khusus Amerika Serikat? Provinsi Kunar adalah salah satu wilayah paling berbahaya di timur Afghanistan. Medan geografinya didominasi oleh pegunungan Saut-Talusar yang dipenuhi jurang terjal, tebing batu granit keras, serta celah-celah sempit yang ditutupi pepohonan pinus tebal. Karakteristik alam ini menjadi Kunar sebagai benteng pertahanan alam yang ideal bagi kelompok milisi anti koalisi. Target utama dalam operasi Red Wing ini adalah Ahmad Shah, seorang pemimpin milisi lokal pemberani yang memimpin kelompok Mountain Tiger. Kelompok ini terafiliasi erat dengan Taliban dan bertanggung jawab atas puluhan serangan penyergapan serta pemasangan bom rakitan yang mematikan di sepanjang jalur logistik militer Amerika. Untuk menghentikan sepak terjang Ahmad Shah, Komando Militer Amerika merancang strategi 2 tahap. Tahap pertama adalah pengintaian senyap oleh tim kecil untuk memastikan titik koordinasi persis markas atau posisi persembunyiannya Ahmad Shah. Baru di tahap kedua, pasukan utama dari Batalion Kedua Marinir akan masuk melakukan penyerbuan skala besar. Misi pengintaian awal ini diserahkan sepenuhnya kepada 4 personel elit dari SEAL Team 6. Pada tanggal 27 Juni 2005 menjelang tengah malam, keempat anggota SEAL ini diangkut menggunakan helikopter MH-47 Chinook dan diterjunkan di dekat area puncak pegunungan Saut-Talusar
pada ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut. Untuk menjaga kerahasiaan misi, helikopter melakukan teknik pengelabuhan dengan cara berputar-putar, melakukan pendaratan di beberapa titik berbeda di sekitar pegunungan agar milisi lokal tidak curiga di mana lokasi penyusupan sebenarnya. Setelah keluar dari helikopter di tengah kegelapan malam, tim SEAL harus berjalan kaki menembus medan yang sangat curam, dingin, dan berbatu tajam, membawa perlengkapan tempur seberat lebih dari 30 kg di punggung masing-masing. Tujuan mereka adalah mencapai titik pengintaian rahasia di atas desa tempat Ahmad Syah diyakini berada. Namun kendala besar langsung menghadang sejak jam-jam pertama penyusupan. Struktur batuan granit tebal di pegunungan Sau Talusar menciptakan gangguan gelombang sinyal yang sangat parah. Perangkat radio komunikasi gelombang tinggi yang dibawa oleh Dani gagal menembus dinding-dinding jurang untuk terhubung ke pangkalan komando di Bagram. Tanpa sinyal radio yang stabil dan tanpa dukungan udara langsung, keempat prajurit ini praktis terisolasi total di wilayah musuh, sepenuhnya mengandalkan kemampuan bergerak senyap dan kewaspadaan mandiri untuk bertahan hidup. Setelah berjalan membelah medan yang sangat curam di tengah kegelapan malam, keempat anggota SEAL akhirnya tiba di area pengintaian di atas desa target. Pada dini hari tanggal 28 Juni 2005, mereka mengambil posisi merayap di antara pepohonan pinus dan celah bebatuan granit untuk memantau pergerakan warga desa melalui teropong jarak jauh. Dari titik ini, mereka memang sempat melihat indikasi keberadaan kelompok Ahmad Syah. Namun lokasi persembunyiannya mereka di lereng tebing tersebut ternyata sangat terbuka dan minim perlindungan jika terlihat dari sudut-sudut tertentu. Petaka dimulai pada pagi hari sekitar pukul 9 saat keempat prajurit ini sedang berbaring tiarap mengamati keadaan. 3 orang warga lokal yang membawa puluhan ekor kambing tiba-tiba memotong jalur persembunyiannya mereka. Pengembala tersebut terdiri dari 2 orang dewasa dan seorang anak laki-laki. Pertemuan singkat dari jarak yang sangat dekat ini langsung menggagalkan seluruh elemen kerahasiaan misi. Tanpa membuang waktu, keempat anggota SEAL bergerak cepat mengepung, melucuti, dan menahan ketiga pengembala itu di tempat. Situasi di lereng gunung tersebut langsung berubah menjadi sangat tegang. Tim SEAL dihadapkan pada dilema taktis dan moral yang amat berat, mengikuti protokol keselamatan militer di zona perang aktif, membiarkan tawanan pergi beresiko membocorkan posisi tim kepada kelompok Taliban. Di sisi lain, mengeksekusi 3 warga sipil tanpa senjata jelas melanggar hukum perang internasional atau keterlibatan rules of engagement dan nilai etika prajurit. Danny Diaz berusaha berkali-kali menghubungi radio komunikasi dan telepon satelit ke markas komando utama untuk meminta petunjuk serta keputusan dari atasan. Namun tebalnya dinding batuan granit dan posisi mereka yang berada di celah jurang membuat seluruh frekuensi panggilan gagal terhubung. Tanpa bisa berkonsultasi dengan komando atas, keputusan sepenuhnya berada di tangan Letnan Michael Murphy selaku ketua tim. Dalam diskusi singkat di antara keempat personil, muncul berbagai pertimbangan. Jika mereka membunuh para pengembala tersebut, mayat mereka kemungkinan besar akan ditemukan warga lokal yang akan memicu propaganda media dan kemarahan publik terhadap militer Amerika Serikat. Namun jika dibebaskan, keselamatan jiwa keempat prajurit ini berada dalam ancaman langsung. Akhirnya, setelah pertimbangan aturan hukum perang dan moral kemanusiaan, Michael Murphy mengambil keputusan akhir untuk melepaskan 3 pengembala kambing tersebut beserta ternak mereka. Keputusan itu diambil dengan kesadaran penuh akan konsekuensi terburuknya. Segera setelah dibebaskan, ketiga pengembala tersebut berlari kencang turun menuju desa. Menyadari kerahasiaan lokasi mereka telah terbongkar total, tim SEAL langsung mengemas perlengkapan dan mulai mendekati ke arah puncak gunung untuk mencari posisi bertahan yang lebih tinggi atau mencari celah agar sinyal radio bisa terhubung. Namun, waktu sudah tidak berpihak kepada mereka. Keputusan humanitis melepas warga sipil tersebut secara efektif menjadi lonceng dimulainya perhitungan mundur menuju pertempuran paling berdarah di pegunungan Sau Talusar. Keputusan membebaskan para pengembala lokal terbukti membawa dampak fatal dalam waktu yang sangat singkat, hanya sekitar 1 hingga 2 jam setelah warga sipil tersebut berlari turun menuju desa. Puluhan milisi pemimpin Ahmad Syah langsung bergerak cepat naik menyusuri tebing.
Diperkirakan ada sekitar 30 hingga 50 milisi bersenjata lengkap yang menguasai medan pertempuran dengan sangat baik. Mereka mengepung posisi tim sial dari garis ketinggian, memotong jalur mundur ke puncak, dan menjebak 4 prajurit Amerika tersebut di celah lereng gunung yang sangat terjal. Penyergapan dimulai secara tiba-tiba saat tim sial sedang merayap mencari titik sinyal radio di lereng berbatu. Hujan tembakan senapan otomatis AK-47, senapan mesin PKM, serta dentuman roket peluncur RPG dihantamkan bertubi-tubi dari posisi yang lebih tinggi. Karena musuh memang keunggulan posisi di puncak tebing, tim sial tersudut tanpa perlindungan yang memadai. Satu-satunya cara untuk menghindari tembakan langsung adalah dengan menjatuhkan diri dan meluncur turun melintasi jurang berbatu granit yang hampir tegak lurus. Proses melarikan diri sambil membalas tembakan ini berlangsung sangat brutal. Keempat prajurit terhempas berulang kali di atas batuan tajam, menyebabkan tulang rusuk patah, pendarahan hebat, serta benturan keras di kepala. Namun meskipun kondisi luka parah, keterampilan menembak mereka tetap tajam. Tim sial terus memberikan perlawanan sengit, berusaha menahan gelombang serangan milisi yang terus bergerak mendekat dari berbagai sudut. Di tengah kekacauan pertempuran, Danny Diaz menjadi anggota pertama yang menderita luka sangat fatal sambil terus memegang radio dan berusaha membalas tembakan musuh. Danny dihantam peluru berulang kali di bagian tubuh dan kepalanya hingga akhirnya gugur di tempat. Mateo Alexan juga mengalami luka tembak parah di kepala dan dada, namun ia terus bertahan dan menghujani musuh dengan tembakan senapan jitu sampai amunisinya habis sebelum akhirnya tewas terbunuh. Kondisi tim kini berada di titik paling kritis, kalah jumlah secara talak, amunisi kian menipis, dan medan terisolasi tanpa perlindungan membuat pilihan yang tersisa semakin sempit. Marcus Luther juga terkena efek ledakan RPG dan luka tembak di beberapa bagian tubuh, terus berusaha bertahan di balik celah berbatu. Di saat harapan hampir punah, itulah sebuah keputusan nekat yang teramat ekstrim harus diambil oleh komandan tim untuk menyambungkan komunikasi darurat ke pangkalan utama. Melihat dua anggota gugur dan amunisi tersisa makin tipis, Letnan Michael Murphy menyadari bahwa satu-satunya cara agar ada yang selamat adalah dengan mengirimkan sinyal bantuan Mayday. Namun posisi mereka di dalam celah lereng granit memblokir gelombang frekuensi ponsel satelit. Tanpa memedulikan nyawanya sendiri, Murphy membuat keputusan ekstrim. Ia keluar dari balik celah batuan pelindung dan berjalan ke arah terbuka di puncak bukit yang sepenuhnya terekspos tembakan musuh. Sambil berdiri di tengah hujan peluru, Murphy menyambungkan panggilan satelit di pangkalan utama di Bagram. Ia berhasil menyampaikan titik koordinat pasti posisi timnya serta meminta bantuan udara darurat. Di tengah percakapan, sebuah peluru menembus dadanya, menjatuhkannya ke tanah. Dengan sisa tenaga yang ada, Murphy kembali bangkit, menyelesaikan panggilan, bahkan sempat mengucapkan terima kasih kepada pangkalan sebelumnya akhirnya gugur dihantam tembakan berikutnya dari milisi Taliban. Pesan darurat dari Murphy langsung memicu tanggapan darurat skala tertinggi di pangkalan udara Bagram. Sebuah tim reaksi cepat atau Quick Reaction Front segera diterbangkan menggunakan 2 helikopter transport berat MH-47 Chinook didampingi helikopter serang Apache. Salah satu helikopter Chinook dengan panggilan sinyal turbin DK3 bergerak paling depan melintas celah pegunungan untuk segera menurunkan personal penolong. Helikopter ini membawa 16 prajurit elit terdiri dari anggota Navisial dan 8 penerbang dari Resimen Penerbang Khusus Angkatan Darat 160 TH Swarnik Stalker. Namun, keputusan untuk langsung masuk ke zona pertempuran tanpa pembersihan udara terlebih dahulu terbukti berdampak fatal saat turbin 33 melayang diam di udara atau hovering dan bersiap menurunkan pasukan menggunakan tali di dekat lereng gunung. Seorang milisi Taliban yang bersembunyi di balik pepohonan menembak roket RPG tepat ke arah helikopter tersebut. Ledakan dahsyat seketika menghancurkan sistem kendali penerbang, lalu jatuh terhempas ke dasar jurang yang dalam sebelum akhirnya meledak dan terbakar hebat. Seluruh 16 prajurit di dalam helikopter tersebut tewas seketika. Tragedi turbin 33 ini mencatat kerugian jiwa terbesar dalam satu peristiwa bagi pasukan khusus Amerika Serikat sejak pecahnya perang di Afghanistan, sekaligus mengandaskan harapan bantuan udara bagi prajurit yang tersisa di daratan.
Hancurnya helikopter turbin 33 meninggalkan kegelapan total di lereng pegunungan Sautalusar di lokasi penyergapan awal. Ledakan roket RPG berikutnya melempar tubuh Marcus Lauter melintasi jurang. Benturan keras tersebut membuat Lauter pingsan dengan tulang belakang patah, beberapa tulang rusuk retak, luka tembak di bagian kaki, serta gigitan pecahan proyektil di sekujur tubuhnya. Ketika tersadar, ia mendapati ketiga rekannya telah gugur dan dirinya sendirian di tengah belantara pegunungan yang dikuasai musuh. Guna menghindari patroli milisi Taliban yang menyisir lokasi pertempuran untuk mencari mayat dan barang bawaan prajurit Amerika, Lauter mulai merayap tanpa pasokan air minum dan dalam kondisi cedera berat. Ia merayap selama hampir sehari semalam pada tanggal 29 Juni 2005. Di titik nadir fisik dan mentalnya, Lauter berpapasan dengan beberapa warga lokal dari desa Sabrai. Salah satu di antara mereka adalah Muhammad Gulab, seorang kepala desa muda yang berpengaruh. Alih-alih menyerahkan prajurit Amerika yang terluka parah ini kepada kelompok Taliban yang sedang giat melakukan pencarian, Gulab dan warga desa justru memutuskan untuk membawa Lauter ke pemukiman mereka, merawat luka-lukanya, dan menyembunyikan di salah satu rumah warga. Tindakan berani yang dilakukan oleh Muhammad Gulab dan warga desa Sabrai ini tidak didasari oleh simpati politik terhadap Amerika Serikat, melainkan berakar kuat pada nilai-nilai tradisi kuno yang mereka pegang teguh selama ribuan tahun, yaitu Pashtun Wali. Ini adalah hukum adat dan kode etik tidak tertulis bagi suku Pashtun di Afghanistan. Salah satu pilar paling mendasar dalam Pashtun Wali adalah Nawatai atau Loghai Wamawarai, yaitu kewajiban mutlak untuk memberikan suaka, perlindungan, dan rasa aman kepada siapapun yang datang meminta pertolongan tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang musuh. Prinsip hukum adat ini menyatakan bahwa sekali seorang tamu diterima di bawah perlindungan desa, seluruh warga desa wajib mempertahankan keselamatan tamu tersebut hingga tetes darah terakhir. Ketika kelompok milisi pemimpin Ahmad Shah mengetahui keberadaan Lauter dan mengepung desa Sabrai, mereka mengancam akan membantai seluruh penduduk dan membakar desa tersebut jika prajurit Amerika tidak diserahkan. Namun Muhammad Gulab dan para tetua desa dengan tegas menolak tuntunan tersebut. Mereka bersenjata dan bersiap menghadapi pertempuran terbuka melawan Taliban demi membela keselamatan satu-satunya prajurit sial yang tersisa. Selama 5 hari penuh di bawah tekanan dan ancaman pembalasan dari milisi Ahmad Shah, Muhammad Gulab dan warga desa Sabrai terus memindahkan lokasi persembunyiannya Marcus Lauter dari satu rumah ke rumah lainnya demi menembus blokade Taliban. Gulab mengutus salah satu warga desa yang terpercaya untuk berjalan kaki menembus medan pegunungan yang berbahaya menuju pangkalan militer Amerika Serikat terdekat, membawa surat rahasia yang ditulis langsung oleh Lauter. Pesan tersebut berhasil sampai ke tangan komando militer koalisi. Tanpa membuang waktu, sebuah operasi penyelamatan dan pencarian berskala besar yang diberi nama Operasi Red Wing 2 langsung diluncurkan. Jet tempur, helikopter serang, dan tim mendarat khusus dikerahkan secara masif untuk mengamankan wilayah sekitar desa Sabrai. Pada tanggal 2 Juli 2005, pasukan penyelamat Amerika berhasil mendarat di area desa dan melepaskan Marcus Lauter dari cengkraman bahaya, sekaligus mengamankan jasad dari 3 anggota tim sial yang gugur sebelumnya. Operasi Red Wing resmi berakhir dengan catatan duka yang amat mendalam. Total 19 prajurit Amerika Serikat, 3 personel pengintai sial tim SIG, 8 anggota sial dari tim bantuan, dan 8 penerbang helikopter dari resimen 160 TH Soar gugur dalam kurun waktu 1 hari. Peristiwa ini memicu evaluasi taktis berskala besar dalam doktrin operasi khusus militer Amerika Serikat, terutama terkait pentingnya redundasi seluruh komunikasi di medan pegunungan dan penilaian resiko sebelum menerjunkan tim pengintai skala kecil di wilayah terisolasi. Namun di luar analisis taktis militer, tragedi di pegunungan Sautalusar ini menyisakan sebuah potret sejarah yang sangat kuat tentang dua sisi ekstrem manusia. Di satu sisi ada dedikasi dan ikatan ikrar persaudaraan antar prajurit yang bersedia mengorbankan nyawa di tengah hujan peluru demi menyelamatkan rekan satu timnya. Di sisi lain ada keberanian luar biasa dari warga desa lokal yang memegang teguh nilai kemanusiaan melalui tradisi Pashtun Wali
di mana mereka rela mempertaruhkan nyawa dan masa depan desanya sendiri demi melindungi seorang warga asing yang terluka. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang sejarah dunia, rahasia geopolitik, serta konflik global, pastikan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa berikan like dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.